Oke, topik kita di kali ini adalah terkait dengan data management dengan menggunakan DAMA DMOK Framework. Oke, berikutnya kita lihat pengantar dari data management. Di data management ini kita lihat ada beberapa aspek di dalamnya. Pertama adalah kaitan dengan data governance, kemudian ada data arsitektur, dan juga ada kaitan dengan data security. Dan di mana nanti kita akan lihat beberapa pointers yang memang mengacu kepada bagaimana data itu bisa dikelola. Berikutnya adalah mengapa data manajemen itu penting. Ya. Jadi pertama kita bisa lihat dengan menggunakan manajemen data ini kita bisa mereduksi cost. Karena dengan mereduksi cost otomatis nanti ada beberapa efisiensi atau efektivitas dari sisi perusahaan yang bisa diambil. Kalau kita lihat dari sisi storage, itu salah satunya adalah yang kita bisa lakukan efisiensi di sana. Kita bisa mereduksi biaya karena adanya storage yang kita bisa reduksi dari sisi penggunaannya. Kemudian yang kedua adalah untuk memungkinkan adanya reporting. Jadi kaitan dengan data-data yang dimiliki oleh perusahaan, kita bisa hasilkan laporan-laporan yang memang nanti akan menunjang dari sisi perusahaan untuk mendapatkan beberapa insight ataupun dalam mengambil keputusan. Kemudian yang ketiga adalah kaitan dengan ensure compliance. Jadi memastikan bahwa sisi perusahaan itu sudah sesuai atau comply dengan regulasi yang ada. Nah, berikutnya adalah mengenai kasus-kasus kebocoran data. Nah, ini salah satu isu yang cukup penting yang saat ini mungkin cukup marak terjadi. Pertama adalah karena adanya ransomware. Nah, ini yang pernah terjadi juga di beberapa perusahaan di Indonesia karena ransomware ini sehingga mengakibatkan data-data dari sisi nasabah maupun customer itu bocor. Kemudian yang kedua adalah kaitan dengan cloud misconfiguration. Artinya dari sisi konfigurasi dari sisi sistem yang mungkin ada kesalahan dari sisi teknis sehingga mengakibatkan adanya serangan dari luar yang bisa masuk ke dalam sistem tersebut. Kemudian yang ketiga mengenai phishing scam. Nah, ini yang kaitan juga dengan beberapa hal di mana mungkin adanya link-link yang mungkin diklik oleh orang gitu ya karena tidak tahu bahwa ini adalah scam sehingga mengakibatkan adanya pencurian data atau kebocoran data dari sana. Kemudian yang keempat adalah third party breach. Ya, ini yang mungkin kaitan dengan kebocoran data yang diakibatkan oleh pihak ketiga yang dimana mungkin tidak begitu baik dalam menyimpan data-data nasabahnya. Kemudian yang kelima adalah ancaman dari insight atau dari sisi orang dalam itu sendiri, di mana mungkin ada beberapa karyawan yang sudah tidak lagi bekerja di sana sehingga bisa jadi melakukan penyalahgunaan data-data perusahaannya. Nah, di sini kita lihat ada 5 kasus besar yang kaitan dengan kebocoran data. Ini yang ada di luar negeri. Pertama ada dari Equifax, itu tahun 2017, di mana mungkin kebocoran ini berdampak pada 147 data perorangan. Kemudian data Marriott, ini tahun 2018, ini mencapai 500 juta data customers yang bocor. Kemudian juga dari sisi Facebook, ya, terkait dengan skandal Cambridge Analytica, ini tahun 2018, di mana ini impact terhadap 87 juta pengguna Facebook. Kemudian juga ada kebocoran data dari sisi Yahoo. Yahoo ini sekitar 3 miliar account yang bocor. Dan terakhir, mungkin terkait dengan data di Uber, ini tahun 2016, ini 57 juta customer yang bocor. Nah, berikutnya adalah impact dari kebocoran data ini. Kita lihat ada 3 besar. Pertama adalah mengenai data-data sensitif yang mungkin pada akhirnya bocor, di mana data sensitif ini biasa mengandung data personal dari sisi customer itu sendiri. Kemudian juga mungkin data-data keuangan dan juga mungkin data-data intellectual property yang lainnya. Kemudian juga pastinya dengan kebocoran data ini mengakibatkan adanya kerugian finansial, di mana dari sisi perusahaan pasti mengalami kerugian finansial karena harus melakukan beberapa pemulihan terhadap insiden tersebut. Dan poin yang ketiga adalah terkait dengan reputasi perusahaan, di mana mungkin dengan kebocoran data ini perusahaan akan mengalami kerugian terhadap kepercayaannya. Apa yang sudah dibangun kepada pelanggannya mungkin akan menjadi hilang karena adanya kebocoran data sehingga dari sisi perusahaan reputasinya juga akan menurun. Nah, kemudian berikutnya kita bisa lihat mengenai manfaat dari manajemen data. Pertama adalah meningkatkan kualitas data. Jadi data-data yang sudah dimiliki oleh perusahaan tentunya kita harus bisa mengukur memastikan kualitas datanya itu bagus. Dari sisi akurasi, kemudian kelengkapan, dan juga keterupdate-annya. Kemudian yang berikutnya adalah memudahkan pastinya dalam mengambil keputusan. Artinya dengan data dan informasi yang sudah valid, sudah clear dan akurat,
otomatis dari sisi manajemen akan memudahkan dalam mengambil keputusan. Kemudian yang ketiga adalah efisiensi proses. Jadi dari setiap data-data yang sudah dimiliki, kemudian tadi kita bicara mengenai akurasi data, otomatis dari sisi pengolahan data akan menjadi lebih baik dan lebih cepat. Nah, berikutnya kita lihat mengenai insight dari manajemen data yang diimplementasikan oleh perusahaan-perusahaan. Pertama adalah spotting fraud transaction. Jadi untuk melakukan atau mendeteksi mengenai transaksi yang bisa jadi sifatnya fraud atau transaksi yang sifatnya anomali, itu nanti kita bisa identifikasi. Kemudian juga kita bisa melakukan forecasting terhadap sales. Berdasarkan data historical yang sudah dimiliki sebelumnya, otomatis kita bisa melakukan forecast terkait dengan penjualan ke depannya seperti apa. Kemudian juga kaitan dengan campaign marketing, di mana dengan data-data yang kita miliki, dengan data historical transaksi, dari sisi behavior customer, kita bisa melakukan marketing campaign secara lebih tepat sasaran. Kemudian yang berikutnya adalah personalizing customer experience. Jadi kembali kepada dengan data-data yang sudah kita miliki, otomatis kita juga bisa memberikan rekomendasi kepada customer kita mengenai hal-hal dari sisi produk maupun layanan yang sesuai dengan apa yang mereka minati. Nah, berikutnya adalah mengenai prediksi terhadap churn. Nah, di mana churn ini adalah lebih kita melihat dari sisi loyalitas pelanggan. Ya, jadi seberapa cepat pelanggan itu berpindah dari produk kita ke produk yang lainnya. Nah, itu yang sebetulnya kita bisa lihat dan kita bisa pertahankan loyalitas dari pelanggan kita. Mitra Tax, your compliance partner.